Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 461. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, tidak masalah. Tiga tetua klan Si menjawab, mengeluarkan pedang terbang satu demi satu, dan membunuh singa naga emas dan Moer. Boom! Saat ini, Tan Yun menghadapi 4 wakil marsal. Ketika dia ingin bertarung, dia menemukan bahwa tiga tetua keluarga Si sedang memburu Moer dan singa naga emas. Tan Yun terkejut dan berteriak, "Pria besar, kecepatanmu lebih cepat dari Moer. Bawa dia dan datang untuk melawan 4 wakil marsekal. Adapun tiga tetua keluarga Si, aku akan berurusan dengan mereka." Engah. Di kuku depan kiri singa naga emas, sebuah kait besar seperti paku, dengan aliran darah, merobek seorang jenderal besar. Setelah mengepakkan sayapnya dan berlari ke arah Tan Yun. Di antara dua tarikan napas, ketika singa naga emas dan Moer muncul di depan Tan Yun, keempat wakil marsekal terbang ke arah Tan Yun dengan momentum besar dan bercanda, "Anak Tan Yun, andalkan saja 8 semut molmu di wilayah ilahi." Dan berencana untuk bertarung sendirian dengan tiga tetua keluarga Si. Hahaha, lelucon besar. Arogansi dan ketidaktahuan, bajingan kecil, pergi ke neraka. Ketika 4 wakil marsekal membunuh Tan Yun, tiga tetua dari keluarga Si yang telah berurusan dengan Moer dan singa naga emas juga terbang ke Tan Yun. Pada saat kritis ini, Tan Yun memutuskan untuk membantu singa naga emas dan Moer menjatuhkan 1 atau 2 wakil marsal terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan tiga tetua keluarga Si dengan sepenuh hati. Mata ilahi Hongmeng. Ketika Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, cahaya merah aneh keluar dari mata bintangnya dan melirik 4 wakil marsekal yang terbunuh di udara. Tiba-tiba, wakil komandan Dongping dan Nanding mati rasa seperti ayam. Jelas bahwa jiwa mereka tidak sekuat jiwa tingkat 3 domain ilahi Tan Yun. Di sisi lain, 2 wakil marsal Si Zhen dan Bei Zeng tidak terpengaruh sama sekali, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah tingkat kedua, jiwa mereka setidaknya sebanding dengan tingkat keempat domain ilahi. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Sosok Tan Yun menghilang begitu saja. Karena dia bergerak terlalu cepat, sepertinya 2 Tan Yun muncul di sebelah 2 wakil marsal Dongping dan Nanding pada saat yang bersamaan. Dia berputar di udara dan menendang dada mereka dengan kaki kanannya. Bang bang! Dalam suara pahat yang tumpul, seluruh tubuh mereka meledak, berubah menjadi 2 kabut darah dan menghilang dalam angin kencang. Adegan ini tidak sepele. 2 wakil marsal Si Zhen dan ekspedisi utara ketakutan dan kaki mereka gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 2 wakil marsekal Dongping dan Nanding ditendang dan dibunuh oleh Tan Yun. Aum! Oh! Singa mengaum dan nyanyian naga mengguncang kehampaan, dan singa naga emas membunuh wakil marsal ekspedisi utara. Moer pergi ke wakil marsal kota barat, menari tubuh naganya yang besar dan bertarung bersama. Pada saat ini, tiga tetua keluarga Si, yang berada di tingkat 3 domain ilahi, mengeluarkan senjata ajaib satu demi satu dan pergi ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Domain Hongmeng, kohesi. Tan Yun berteriak keras. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 5.000 mil melonjak seperti air mendidih. Domain Hongmeng melingkar dengan diameter 10.000 mil terbentuk, menyelimuti dia dan tiga tetua klan Si. Tan Yun, yang berada di domain Hongmeng, adalah penguasa bidang ini. Dia bisa mengendalikan kekuatan 11 atribut melawan musuh. Selain itu, kekuatan paling kuat di domain Hongmeng adalah kekuatan di domain Hongmeng, yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan 11 atribut. Dalam sekejap, di domain Hongmeng, kekuatan cerah emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari udara tipis. Pencampuran atribut, menurunkan Hongmeng, tombak domain, bunuh. Segera, kekuatan di domain Hongmeng berubah menjadi ribuan tombak substantif. Berdengung. Wah, wah, wah.
Kekuatan Hongmeng sangat besar. Tubuh tombak bergetar. Karena tubuh tombak mengandung atribut waktu dan ruang, itu sangat cepat dan menembus kehampaan. Tampaknya mengabaikan batasan waktu dan ruang dan menembak 3 tetua klan batu. Hahaha, bagaimana kekuatan domain 8 kali lipat dari alam ilahi di daerahmu bisa lebih kuat daripada 3 kemampuan utama dari ranahku, dan kekuatan domain yang bisa kamu gunakan. Tan Yun, nak, kamu benar-benar bisa melakukannya. Salah satu tetua klan batu menertawakan tombak besar kekuatan domain Hongmeng yang berasal dari semburan tembakan. Pada saat ini, 3 tetua keluarga Si berteriak satu demi satu, kekuatan domain emas menghancurkan segalanya. Kekuatan domain air 1000 gunung air dan es. Kekuatan domain angin guntur mendorong sungai dan gunung. Karena ketiga orang itu dekat satu sama lain, agar tidak saling menyakiti, mereka tidak memadatkan bidang atribut, tetapi secara langsung melepaskan kekuatan 3 domain. Menurut pendapat 3 orang, jika mereka tidak dapat membunuh Tan Yun, yang merupakan 3 tingkat domain ilahi, mereka sebaiknya bunuh diri. Tiba-tiba, kekuatan domain emas meletus dari tetua kedua keluarga Si, seperti gelombang emas, menyapu kekuatan domain Hongmeng seperti ribuan tombak raksasa Hongmeng. Ini, bagaimana mungkin? Seru tetua kedua keluarga Si, kekuatan mereka di domain emas hanya menghancurkan lebih dari 200 tombak raksasa kekuatan Hongmeng, dan kemudian runtuh. Boom! Kekuatan tetua ketiga keluarga Si di bidang air berubah menjadi gunung es bergelombang di kehampaan dan mengenai lebih dari 800 tombak raksasa di bidang Hongmeng. Saat ini, gunung es itu tertusuk dan terfragmentasi, tetapi hanya 50% dari tombak raksasa yang hancur. 400 tombak yang tersisa di domain Hongmeng, meskipun tidak patah, penuh dengan retakan yang mengejutkan, dan pergi menuju badai yang menjulang tinggi yang dibentuk oleh kekuatan domain angin. Di mana badai yang menjulang tinggi lewat, satu sisi kekosongan runtuh. Ini sangat kuat. Bang bang. Dalam sekejap, ketika badai yang menjulang tinggi dan lebih dari 400 tombak raksasa kekuatan Hongmeng yang retak bertemu di langit, semua tombak raksasa itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Merengekkan. Langit menangis, dan angin mengamuk di langit dan bumi. Meskipun nafas badai yang menjulang 30% lebih lemah, itu masih menyapu Tan Yun dengan kecepatan yang tidak berkurang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Saat ini, setelah runtuhnya domain Hongmeng, Tan Yun, yang terkena serangan balik, memuntahkan seteguk darah dan menjadi pucat. Tubuh kayu Hongmeng, Qi. Tan Yun tampak tegas, tubuhnya melonjak hingga 150 kaki, dan kekuatan spiritualnya mengembun menjadi baju besi. Aku tidak bisa bersembunyi, bagaimana aku bisa sulit diguncang. Tan Yun seperti dewa perang yang turun, dia bahkan mengorbankan pedang ilahi hitam Nirvana, dan bergegas ke badai yang mengamuk dengan pedang Nirvana di tangannya. Ah! Tan Yun mengucapkan suara kesakitan yang tak terbendung selama badai dahsyat itu. Meskipun tubuhnya sangat keras, tidak cocok untuk menghadapi intensitas badai yang mengerikan. Hari ini, meskipun Tan Yun memiliki kekuatan untuk merobek senjata abadi tingkat menengah dengan tangan kosong, dagingnya jauh lebih keras daripada senjata abadi kelas menengah. Dalam badai yang mengamuk, seluruh tubuh Tan Yun terkoyak dan darahnya mengalir. Rasanya seperti dipotong oleh pedang seseorang tanpa aturan. Meskipun tragis, itu tidak terluka parah. Benar-benar bodoh untuk bersaing dengan kekuatan tetua di bidang angin dengan dagingnya. Ejekan 3 tetua tiba-tiba berhenti. Di hadapannya, Tan Yun, berlumuran darah, bergegas ke arahnya dari badai yang menjulang dengan pedang hitam besar. Langkah ilahi Hongmeng. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, seperti dewa pembunuhan. Setelah muncul di atas 3 tetua keluarga Si, hatinya meraung, mata dewa Hongmeng. Tiba-tiba, pada sepasang pupil raksasa, Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan melirik ketiga tetua yang tidak curiga. Tetua kedua dan tetua keempat merasa pusing dan berteriak satu sama lain, Tan Yun telah melatih teknik mata dari pikiran. Hati-hati. Tetapi tetua kedua mengingatkannya bahwa sudah terlambat. Pada saat ini, ketiga tetua tampak sadar dan bingung. Jelas, jiwa mereka tidak sekuat jiwa para tetua kedua dan keempat. Tetua keempat,
Ayo serang Tan Yun bersama. Tetua kedua mengambil pedang dan merobek kekosongan, dan memotong pinggang Tan Yun. Tan Yun, pergi ke neraka. Tetua keempat dari keluarga Si, dengan cincin langit dan bumi berkedip di tangan kiri mereka. Busur abadi yang lebih rendah dari leluhur senjata abadi keluar dari udara tipis dari tangan kiri mereka, dan kekuatan medan angin di tangan kanan mereka berubah menjadi panah panjang dan menembak Tan Yun. Pada saat ini, tetua kedua dan tetua keempat berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah membunuh tetua ketiga dan mencari perlindungan diri untuk menghindari serangannya sendiri. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa Tan Yun adalah burung hantu yang kejam terhadap musuh atau bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu seberapa besar tekad Tan Yun untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan menghancurkan tetua ketiga terlebih dahulu. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuannya. Saat membunuh tetua ketiga, dia bisa menahan serangan tetua kedua dan empat. Aku akan menanganinya sebelum aku membunuhnya. Dalam raungan kemarahan, Tan Yun membunuh tetua ketiga dengan pedang sepanjang 100 kaki. Tetua ketiga. Kakak ketiga. Dalam tangisan kesedihan mereka, tetua ketiga keluarga Si berubah menjadi segumpal daging yang hancur di bawah keheningan pedang ilahi. Semuanya hancur tubuh dan roh jiwa. Engah. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya dan mencoba yang terbaik untuk menghindari pedang yang dipotong. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena terpotong di pinggang, dia dipotong dari luka besar sedalam 3 kaki di sisi kiri pinggangnya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Wah! Raungan melengking dan panah yang ditembakkan oleh tetua keempat tiba-tiba menjadi 100 kali lebih besar. Dengan aliran darah merah, itu menembus leher kiri Tan Yun, melewati leher di belakang tenggorokannya, dan terbang dari sisi kanan lehernya. Puf-puf. Tan Yun mengeluarkan 3 suap darah. Di menara suci yang sangat indah di telinga Tan Yun, terdengar suara tangisan wanita kukuk, Tan Yun. Gadis bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja. Setiap kali Tan Yun mengucapkan sepatah kata pun, gumpalan darah akan keluar dari leher dan mulut Tan Yun, tapi meski begitu, Tan Yun tetap berdiri. Yukin, Huangfu Shengzong akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Misi saya kali ini adalah membawa Anda pulang dan rumah kami dengan segala cara. Dia tahu bahwa dia tidak mencintai orang yang salah. Dia merasa senang bertemu dengan pria seperti Tan Yun yang lebih suka menjadi musuh dunia untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, tetua kedua dari keluarga batu meraung dengan marah, "Kamu bajingan, membunuh tetua ketiga-ketiga, dan lelaki tua ini akan membunuhmu. Kakak kedua, kamu adalah penyerang utama, aku akan membantu." Tetua keempat berkata dengan suara serak dengan air mata berlumpur. "Yah, bunuh dia untuk membalas dendam tetua ketiga dan Nyonya Yan." Penatua kedua memegang pedang terbang logam, seperti hantu, berkedip-kedip dari kehampaan, membunuh Tan Yun. Tan Yun sombong dan berjuang sendirian. Tetua kedua dan keempat dari klan Si mungkin bukan lawannya, tetapi jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan kematiannya sendiri sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya penuh tekad. Dia memutuskan untuk menghancurkan tetua kedua dari klan Si tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertarung sampai mati dengan tetua keempat. Seni pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun membawa pedang ilahi dan memegangnya di tangan kirinya. Cincin langit dan bumi di tangan kanannya menyala. Memegang pedang terbang terbaik, Xiao Zi, napasnya melonjak ke tingkat 3 domain ilahi. Hongmeng membunuh dewa. Kekuatan 11 atribut di Tan Yun dengan liar mengalir ke pedang raksasa ungu, dan mengayunkan pedang ke tetua kedua dari klan Si yang berkedip mendekat. Bas! Pada saat itu, kehampaan dalam jarak 1000 mil mulai runtuh, dan ruang gelap itu seperti menangis. Bayangan pedang Hongmeng panjang 3000 zang tiba-tiba meledak di pedang raksasa ungu. Bayangan pedang Hongmeng terpotong pada tetua kedua klan batu seperti kilat, sangat menakutkan. "Apakah aku takut kamu tidak akan berhasil?" Setelah tetua kedua dari klan Si meraung marah, bibirnya masuk akal dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia melihat pergelangan tangannya berputar, lampu pedang emas sepanjang 9000 meter, mekar dari kehampaan seperti teratai emas, dia memegang pedang.
Sejajar dengan Tan Yun tiba-tiba menusuk. Ledakan. Di ruang gelap, ada suara keras, tetapi pedang emas dengan panjang 6.000 kaki meledak. Wah, wah. 9.000 kaki pedang kekuatan emas tiba-tiba bergabung dan mengebor ke dalam pedang emas. Segera, nafas pedang emas melonjak lagi dan mengenai bayangan pedang Hongmeng setinggi 3.000 kaki.